Kami melihat bahwa, adanya potensi resesi di AS yang saat ini kalau kita lihat rate-nya 65% ya probabilitas resesinya, tentunya kita melihat dari 2 aspek ya, ini fiskal ataupun perdagangan dan juga moneter maupun, sisi keuangan. Di sisi perdagangan sendiri kita melihat bahwa, neraca perdagangan kita dengan AS, 3 bulan terakhir turun, dan juga ekspor impornya pun juga turun, sehingga hal ini bisa menjadi warning bagi kita dalam menyiapkan, langkah-langkah, agar neraca perdagangan kita tidak terlalu terdampak, di antaranya mungkin reorientasi, ekspor tidak hanya bergantung dari AS, tapi juga dari negara-negara yang lainnya. Sementara itu di sisi moneter dan keuangan kita melihat jalurnya melalui jalur transmisi, volatility market gitu ya. Jadi kalau kita lihat volatilitas market yang terjadi di AS, akan tertransmit ke Indonesia dan inilah yang, bisa, menimbulkan shock di, market kita. Kalau kita melihat, yang pola yang terjadi, atas dana-dana investor asing yang ada di Indonesia sekarang, sejak default-nya SVB pada tanggal 10 Maret yang lalu, kita melihat adanya pergerakan, shifting, dari, capital market ya, di capital market dari, saham ke SBN. Kita melihat ada kecenderungan, neto jual di saham dan neto beli di SBN, selama 2 pekan terakhir. Oke, baik. Begitu dari Anda sendiri, dari Pak Emil seperti apa begitu tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Apa yang perlu dipersiapkan begitu ya untuk menghadapi, potensi resesi yang terjadi di Amerika Serikat, apalagi dari sisi pasar keuangan begitu seperti apa? Ya, dari sisi pasar keuangan ya saya setuju dengan Pak Riza ya terkait dengan perubahan atau perpindahan dana dari aset saham ke aset obligasi dan memang inilah yang biasanya selalu terjadi menjelang yang namanya resesi. Investor mengantisipasi resesi dengan cara mereka pindahkan dananya ke aset yang dinilai lebih aman. Itu adalah obligasi, surat utang negara yang dijamin oleh negara. Jadi kita memang melihat jika ke depan ini confirm resesi akan terjadi, maka aset obligasi menjadi pilihan menuju resesi. Untuk saham bukan berarti saham Indonesia juga akan terdampak secara negatif ya. Memang kita lihat perlambatan ekonomi ataupun resesi ekonomi yang terjadi di AS itu memang akan berdampak terhadap seluruh negara karena AS merupakan perekonomian terbesar. Tapi kalau kita lihat sebenarnya exposure perdagangan kita tadi Pak Riza sudah sampaikan itu dengan AS turun ya. Dan kalau kita lihat exposure kita justru sekarang lebih besar dengan Tiongkok karena kita memang terus meningkat. Jadi kita sebenarnya secara pasar saham kita lebih sensitif terhadap perkembangan yang terjadi di Tiongkok ketimbang di AS. Tapi memang sentimen itu biasanya menular sehingga ada baiknya kita antisipasi dulu. Saham mungkin akan tertahan potensi penguatannya jika pasar saham di Amerika terkoreksi bukan tidak mungkin akan menular juga ke pasar saham domestik. Tapi itu bukan berarti ada perubahan fundamental. Kita tetap melihat fundamental perekonomian dan juga pasar saham Indonesia sangat kuat. Walaupun terjadi resesi di luar sana, di AS, kita lihat yang dapat mempengaruhi itu lebih kepada sentimen jangka pendek, bukan fundamental jangka panjang dari perusahaan di Indonesia. Oke, Seperti itu. oke baik. Tapi kalau dari sisi obligasi di dalam negeri begitu Anda melihatnya ketika kita compare juga dengan sejumlah negara lainnya, kemudian juga dengan Amerika Serikat, apalagi juga kenaikan dari suku bunga The Fed ini juga sudah sangat tinggi begitu dalam beberapa waktu terakhir begitu. Anda melihatnya competitiveness dari obligasi atau surat utang kita sendiri seperti apa? Saya akan ke Pak Emil terlebih dahulu seperti apa? Iya, memang untuk kalau kita bicara dengan competitiveness ya, seberapa menarik SBN kita. Kalau kita lihat hari ini SBN kita di level 6,6 misalkan, kemudian ini tuh masih di atas inflasi Indonesia ya. Kalau kita lihat ya, secara real yield SBN kita ini masih memberikan 1,69% di atas inflasi. Nah, di mana kalau di AS itu masih negatif sebenarnya real yield-nya karena inflasinya lebih tinggi daripada tingkat pengembalian dari US Treasury-nya. So kalau secara menarik atau tidak kita lihat obligasi Indonesia SBN ini masih menarik dan juga di mata investor asing jika rupiahnya stabil, maka ini akan mempermudah mereka untuk mempertimbangkan masuk atau tidak ke pasar obligasi Indonesia. Nah, dengan prospek rupiah yang menurut kita sangat baik ke depan, ini kita lihat justru semakin menambah daya tarik dari pasar obligasi Indonesia relatif terhadap pasar obligasi Amerika. Oke.